Kalau ada yang mau bertanya dari PR ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi ini pertama menggunakan high and low point. High and low point ini basisnya adalah activity di antara number of billets dan cost of electricity. Yang activity adalah number of billets. Jadi dari sini kita cari yang high and low ya. Dari sini high-nya 2400 ya, kemudian low-nya 1400, 2400 dan 1400. Kemudian cost-nya 500 dan 400 ya. Tentu saja caranya seperti ini ya, difference dari activity-nya dan difference dari cost-nya. Kemudian untuk variable cost per unit activity adalah 100 dibagi 1000 diperoleh 0,10 ya. Dari sini kita hitung fixed cost-nya. Setelah dapat variable cost per unit activity, kita hitung fixed cost-nya. Oke, cara ini nggak terlalu sulit ya, cuma ada beberapa hal yang perlu dipahami dari model seperti ini. Saya tunjukkan soal yang lain sebentar. Oke, ya ini contoh soal UTS tahun berapa ini? Tahun 2017 ya. Ini kan ada data seperti ini ya. Kalau datanya seperti ini berarti high and low-nya yang mana? High-nya dulu. High-nya yang mana? Yang Mei. Yang? Mei. Mei. Tulisannya saya lah, Mei ya. Mei ya, 3000 ya, dengan biaya overhead 3800. Yang low-nya? Yang Februari. Februari, Pak. Februari ya, Februari ini 1080 ya. Nah, pertanyaannya kenapa bukan Januari? Kalau kita lihat kan Februari ini memang jam kerjanya 1080, tapi overhead-nya itu lebih rendah yang Januari, 21.000. Kenapa yang Februari bukan yang Januari? Karena yang jadi dipatokan adalah activity, ya activity bukan biayanya ya. Ini ada di sini penjelasannya di bab bagian high and low. Nah ini dia ya. The data points atau periods selected from the historical data are the periods of highest and lowest activity. These periods usually, but not always, have the highest and lowest figures for the cost being analyzed. Yeah. If the period of highest or lowest activity levels are not the same as those having the highest or lowest level of cost, the activity level should govern the selection. Jadi dasar pemilihannya activity bukan cost. Because activity is presumed to drive cost. Jadi yang menentukan ada tidaknya cost itu adalah activity, ya. Bukan kebalikannya, bukan cost yang menentukan activity, tapi activity yang menentukan cost. Ya.
The high and low periods are selected because represent condition for the two activity levels that are the farthest apart. However, care must be taken not to select data points distorted by abnormal conditions. Jadi kalau ada kondisi yang abnormal, dia dihilangkan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan kondisi normal. Ya. Kalau dalam kondisi abnormal, nggak dipakai. Contohnya mungkin saat ini ya. Saat ini kan nggak normal nih ya. Mungkin di jumlah produksi atau jumlah penjualan ini nggak normal saat ini ya. Kebanyakan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Produk-produk tertentu justru meningkat seperti vitamin ya, makanan vitamin, masker itu permintaannya tinggi dan harganya naik. Tapi sebagian besar produk-produk itu mengalami penurunan, jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk periode-periode di mana aktivitinya tidak normal. Ya. Oke, itu yang perlu diperhatikannya. Jadi yang jadi dasar dalam high and low adalah activity-nya, bukan cost-nya. Oke, kemudian metode kedua ya, scatter graph. Nah, scatter graph ini sebenarnya saya mengharapkan jawabannya variatif ya dari scatter graph ini. Tapi sepertinya sebagian besar memiliki jawaban yang sama ya. Fixed cost-nya adalah 260 ya. Tapi ada yang beda juga nih. Wellen ini beda nih. Nah, lihat ya. Lihat dari gambarnya kayaknya ini tidak akan 260 ya. Berapa nih ya? Hampir 400 ya. Karena memang karena tidak menggunakan milimeter block ya, maka kemungkinan ya jawabannya akan beda-beda ya. Karena presisinya akan kurang dengan membuat skala yang mungkin nggak begitu bagus pembagiannya dan juga tidak dengan menggunakan bantuan, maka kemungkinan jawabannya sebenarnya beda-beda ya. Kalau untuk soal model scatter graph ini harusnya tinggi. Gambarnya itu kemungkinan skalanya itu akan beda-beda ya. Coba kita lihat yang lain. Ah, ini juga ya, beda ya. DAVA itu ada di 350 ya, 350. Ya. Jadi kemungkinannya akan variatif untuk metode seksaan ya. Jadi kemungkinan jawabannya akan beda-beda. Beda dengan high and low point dan least square ya. Karena itu menggunakan rumus, jadi kemungkinan jawabannya itu sama. Oke, kemudian yang ke C, ya ini benar-benar mengandalkan ketelitian kalian ya, karena sebenarnya rumusnya sederhana ya dalam bentuk tabel, rumusnya sederhana, kemudian masukkan data, ya, tapi nanti hasilnya bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya, harusnya hasilnya sama ya, karena menggunakan rumus dan tabel yang serupa. Kalau UTS ini ada kemungkinan UTS-nya itu online dan open book. Jadi bisa mengerjakan manual ya. Biasanya diminta mengerjakan manual, tapi kalian bisa membandingkan hasilnya dengan menggunakan bantuan software. Misalnya menggunakan Excel ya untuk membandingkan hasilnya sudah benar atau tidak ya. Oke, kemudian kita pindah berikutnya nih, coefficient correlation. Ya, jadi ini kan dicari hubungan antara activity dengan cost-nya. Seberapa baik ya hubungan korelasinya atau seberapa bagus ya. Kalau korelasinya tinggi ya seperti ini,
0,957 ya, atau 95,7, atau coefficient determination-nya R square-nya itu adalah 0,91,6. Ini sangat bagus ya. Artinya korelasi antara activity dengan cost-nya itu sangat tinggi. Dalam keadaan realnya itu agak susah menemukan cost driver yang mempunyai korelasi ini sangat tinggi. Ya, terutama untuk overhead ya, itu agak sulit. Kenapa? Karena overhead itu kan gabungan dari berbagai macam biaya yang disatukan, kemudian gabungan dari berbagai macam biaya itu agak susah menemukan satu driver yang bisa korelasinya tinggi dengan overhead. Nah, untuk mencari supaya driver itu korelasinya tinggi, seringkali overhead itu dibuat beberapa kelompok dan tiap kelompok itu memiliki driver-driver yang berbeda. Tapi di buku kebanyakan drivernya hanya satu untuk keseluruhan overhead, biasanya menggunakan jam kerja mesin atau jam kerja direct labor ya. Di buku biasanya dibuat simple ya. Tapi dalam kenyataan kalian harus mencari dengan menggunakan korelasi ini, mencari driver mana yang cocok untuk kelompok overhead tertentu ya, sehingga diperoleh driver yang korelasinya tinggi ya. Oke, kemudian yang ketiga ini pelajaran statistika bab 2 bab 2 di semester 2 ya. Statistika ini membuat ini kan di data-data Januari sampai Desember ini adalah sampel ya, ini dianggap sampel. Tapi kalau di statistika sampelnya cuma 12, ini nggak representatif ya. Jadi harusnya sampelnya itu biasanya kan paling, kalau dia random paling tidak itu kan 30 ya sampelnya. Tapi oke, kita datanya pergunakan yang ada di sini, ada 12 data Januari sampai Desember. Kita peroleh ini standar error ya, ini standar error. Kenapa standar error? Karena ini datanya adalah data sampel, kalau data populasi ada standar deviasi ya. Kemudian kita hitung, kita akan peroleh ini rentang 95% confidence interval ya. Itu adalah 480,25 plus 2 dikurang dulu ya. 480,25 dikurang 20,58 sampai 480,25 ditambah 20,58. Jadi rentangnya adalah 459,67 sampai 500,83. Nah, kalau kalian masih ingat data yang lazim ya, data yang lazim itu terletak antara rata-rata dikurang 2 standar deviasi sampai rata-rata ditambah 2 standar deviasi. Ini adalah data yang lazim. Nah, kita peroleh data yang lazim itu yang terletak di antara 459 sampai 500. Dalam hal ini data yang lazim itu maksudnya adalah biaya ya, rentang biaya yang lazim ya, itu adalah yang terletak antara 459 sampai 500. Artinya apa? Kalau seandainya dalam satu periode, dalam satu bulan, biayanya kurang dari 459 atau biayanya di atas 500 dolar ya, itu maka dianggap data cost-nya tidak lazim. Tidak lazim itu artinya kita perlu dalami kenapa kok sampai terlalu rendah ya, di bawah 459, atau mengapa terlalu tinggi di atas 500 ya. Tapi kalau biaya dalam suatu periode itu berada pada rentang 459 sampai 500, maka itu dianggap wajar ya. Jadi ini konsepnya mirip dengan statistika yang kita pelajari di semester 2 ya, lazim tidak lazim. Kalau kita perhatikan lagi ya, angka 20,58 ini yang kita peroleh di hitungan ini itu kurang lebih adalah 2 kali standar deviasi ya, standar deviasi dengan confidence interval 95% ya, dengan confidence interval 95%. Kalau masih ingat lagi, kalau 3 standar deviasi itu dia berarti 99% ya, confidence intervalnya 99%.
Kalau ini kan angka 20,58 ini sebenarnya kan agak jauh dari 2 kali dari standar error. Kenapa demikian? Sampelnya jumlahnya cuma sedikit, hanya 12. Tapi kalau sampelnya jumlahnya banyak, maka standar error yang diperoleh itu akan mendekati normal, ya. Jadi 20,58-nya ini akan mendekati 25. Oke, mungkin kalau di cost accounting sih nggak akan ditanya yang apa maksud dari 480 tambah kurang, mungkin nggak akan ditanya. Tapi kalau kita hubungkan dengan pelajaran statistika yang kita pelajari di tahun kedua, ya, semester 2, tahun pertama semester 2, maka ini sangat relevan dengan pelajaran statistika. Kebetulan semester ini juga saya ngajar satu kelas statistika. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita pindah ke bab. Oh, nanti dulu. Saya mau ini dulu. Ada lagi yang ingin saya sampaikan. Oke, regresi ya. Ini least square ya. Ini kan persamaan regresi ini hasilnya ya. Dia yang simple ya, yang ordinary least square ini dengan satu variabel independen ya, x saja ya, tidak menggunakan multiple ya, dia hanya single independent. Kalau multiple dia lebih sulit ya, dan sulit menggunakan manual, dia harus menggunakan aplikasi atau kalkulator untuk menghitung yang multiple. Kemudian regresi ini cirinya adalah dia ini menggunakan data historis ya, jadi ini semua data cost yang pernah terjadi ya di periode-periode yang lalu. Jadi ini adalah data historis ya. Nah, kadang-kadang data historis ini tidak bisa dipergunakan untuk memprediksi masa yang akan datang ya. Contohnya kondisi sekarang ya, kalau kita punya biaya di periode Januari sampai Juni mungkin ya, maka data-data Januari sampai Juni ini nggak bisa dibuat sebagai prediksi bulan Juli sampai Desember yang akan datang. Kenapa? Karena abnormal ya, kondisinya nggak. Ataupun data-data tahun 2019 misalkan, itu mungkin udah nggak bisa lagi dipergunakan untuk memprediksi periode 2021 dan seterusnya, 2021, 2022 dan seterusnya. Kenapa? Karena setelah wabah ini mungkin equilibrium ya, cara berproduksi, cara kita berinteraksi, perilaku kita di tahun 2021 itu mungkin jauh berbeda dengan cara produksi, perilaku orangnya, customer-nya, kemudian jumlah pendapatan rata-ratanya mungkin berbeda dengan tahun 2019 ke belakang. Dengan demikian, data-data yang kita miliki 2019 ke belakang itu akan data lampau yang nggak bisa dipergunakan untuk memprediksi 2021 ke atas ya. Mungkin di 2021 ke depan mungkin manusia disuruh pakai masker semua ya ketika melakukan aktivitas di luar rumah ya. Kemudian juga ketika berinteraksi sosial itu udah jaga jarak ya, karena mungkin virusnya belum tuntas ya. Kalau vaksinnya belum ditemukan, manusia belum bisa tahan imun dengan virus, maka kemungkinan pola interaksi kita terpengaruh dalam jangka waktu yang lama, dan ini akan mempengaruhi perilaku sosial kita dan cara berproduksi juga berubah ya. Jadi tidak dekat-dekat orang ketika membuat suatu barang. Nah, semuanya itu akan mempengaruhi biaya, dan pada akhirnya data-data di tahun 2019 dan sebelumnya nggak bisa lagi dipakai di tahun 2001 ke atas. Seperti Kementerian Keuangan ini dengan menerapkan work from home itu
strategi Kementerian Keuangan tuh work from home itu bukanlah cara kerja yang temporer. Artinya setelah masa pandemi virus ini berakhir, kemungkinan work from home itu menjadi sesuatu yang normal, artinya akan dipergunakan terus. Jadi work from home itu bukan temporer, tapi nanti akan dipermanenkan ke depan. Walaupun mungkin tidak semua pegawai akan menggunakan work from home, tapi dia akan menjadi suatu yang normal yang akan dipakai dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi pandeminya sudah selesai, work from home-nya tetap dipergunakan. Ya. Jadi itu masa lampau tidak bisa lagi dipergunakan untuk masa yang datang, memprediksi masa yang datang. Di dalam proses produksi juga gitu, misalkan mesinnya berubah ya karena udah usang, kemudian diganti mesin, maka data cost yang menggunakan mesin lama udah nggak bisa lagi dipergunakan untuk memprediksi cost dengan menggunakan mesin baru yang mungkin yang biasanya itu jauh lebih efisien dibandingkan mesin yang lama. Ya. Oke, bab ini fokus di pertemuan ini fokus di bab job order, ya job order. Dan nanti di akhir kuliah ini saya sarankan kalian langsung mempelajari video untuk pertemuan ke-5 ya. Karena itu lanjutan dari pertemuan ke-4 ini. Ya. Oke, job order. Job order sepertinya videonya udah cukup jelas ya. Fokus karena memang materi job order ini tidak terlalu banyak ya. Jadi video yang di YouTube itu sepertinya sudah cukup padat untuk materi ini. Nanti kalian harus perhatikan yang bab 6 ya. Kenapa? Karena bab 6 itu sebenarnya ada dua ya, ada proses costing, tapi ada yang inventory-nya menggunakan average ya, dan di lampiran ya itu ada inventory-nya menggunakan first in first out ya. Jadi ada dua. Jadi materinya cukup banyak itu di bab 6. Jadi makanya saya bilang selesaikan bab 5 ini dan video bab 6 dengan order. Di pertemuan ke-6 mengenai proses bukannya santai ya, materinya agak banyak karena ada dua pendekatan. Pertama, proses costing dengan menggunakan average, dan di lampiran costing dengan menggunakan FIFO ya. Dan kayaknya yang bab 5 R-nya ya. Oke. Jadi mungkin yang ini nggak terlalu sulit. Oke, objeknya, cost objeknya adalah order ya. Kok masih ingat cost objek? Jadi cost dari apa? Cost dari order. Order dari customer A ini cost-nya berapa? Order dari customer B cost-nya berapa? Nah itu ya. Jadi job order ini dia menjawab pertanyaan cost dari order berapa? Cost dari order customer A berapa? Cost dari order customer B berapa? Nah itu. Nanti bedanya dengan bab 6 adalah dia proses costing. Kalau proses costing itu cost objeknya adalah proses atau departemen. Ya, jadi pertanyaannya adalah cost dari departemen cutting berapa, cost dari departemen assembling berapa, cost dari departemen painting berapa gitu. Atau cost dari proses pemotongan cutting berapa, cost dari proses assembling berapa, cost dari proses blending berapa. Nah, itu jawaban dari pertanyaan cost object proses atau departemen itu masuk ke jenis proses costing. Jadi kalau yang ini adalah job order costing ya. Job order berarti cost objeknya adalah
order-order ini ya. Mungkin saya ilustrasikan dengan ini bengkel Auto 2000 ya, Auto 2000. Pengalaman saya di Auto 2000 ketika saya akan servis kendaraan di Auto 2000, masuk ke Auto 2000 ya, kemudian biasanya itu kendaraan yang masuk ke Auto 2000 itu awalnya dicatat dulu ya, jadi ada ini kendaraan nomor polisinya berapa ya, nah pemiliknya siapa, kemudian dia seat-liti ya, jadi waktu masuk itu misalnya bahan bakarnya itu ada menunjukkan di berapa ya, ada tandanya kan di situ, nah itu ditandain bahwa waktu masuk bahan bakarnya menunjukkan misalnya sekitar 10 liter ya, itu nanti keluar supaya pemiliknya juga bisa mengecek kembali ada nggak bahan bakar yang berkurang. Mungkin kalau di bengkel yang tidak resmi, yang nakal mungkin bahan bakarnya bisa dikurangi. Jadi kalau di Auto 2000 dia tandai, oh ini bahan bakarnya di sini gitu. Nah kemudian biasanya kita ke customer service-nya ya, penerima pelanggannya di sana, data kita dipanggil dari aplikasi, dari komputer itu. Ini menunjukkan riwayat maintenance di Auto 2000 kendaraan yang kita miliki. Nah itu ya biasanya yang melayani itu supervisornya levelnya lebih tinggi ya daripada montir, dia yang akan memerintahkan montir apa yang harus dikerjakan. Nah supervisor ini memasukkan data, selain memanggil data kendaraan kita, dia memasukkan data. Jadi misalkan servis kali ini apa yang ingin di servis ya, misalkan servis rutin ya, kemudian penggantian oli, kemudian biasanya pemilik kendaraan ini menyampaikan lagi, ini ada masalah di rem, kayaknya remnya kurang pakem, atau misalkan ada suara yang agak aneh gitu ya, atau mesinnya cepat panas. Nah itu disampaikan ke customer service yang merupakan supervisor ya, kemudian setelah itu dia masukkan ya yang harus diperbaiki, untuk diperintahkan kepada montir melakukan pekerjaan-pekerjaan pengecekan rem atau mengecekkan bagian radiator karena mesinnya panas ya. Tapi biasanya kemudian supervisornya itu mengajak customer-nya ke kendaraannya, kemudian dicek ulang lagi di sana mengenai permasalahan yang ada di kendaraan ya, sebelum supervisornya memerintahkan kepada montir untuk melakukan perbaikan ya. Di situ dicatat semua. Nah, itu berarti order untuk kendaraan dengan nomor polisi sekian adalah ini. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita tunggu ya, kemudian dari situ nanti otomatis tercatat ya pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh montir yang ada di dalam bengkel. Di sana biasanya kita bisa lihat juga yang sedang dikerjakan oleh montir. Kemudian atau misalnya penggantian oli ya, nanti kalau customer-nya minta penggantian oli otomatis nanti olinya diberikan. Tapi kalau spare part ya biasanya dikonfirm, kalau harganya tinggi spare part-nya atau ada alternatif pelanggannya dikonfirm ya, ini spare part-nya harus diganti atau sebaiknya diganti, tidak harus tapi sebaiknya harganya sekian ya. Misalnya kalau dianggap terlalu tinggi mungkin nanti aja penggantiannya, tapi kalau misalnya harus berarti harus diganti ya. Tapi kadang-kadang ini harus inden, kalau inden berarti nggak bisa langsung diperbaiki ya. Jadi di situ dikonfirm ya, kalau spare part-nya harganya mahal dikonfirm dilakukan atau tidak. Nah nanti selesai diminta spare part-nya di gudang ya, dengan menggunakan, kalau di sana kan online ya, jadi spare part apa yang dibutuhkan nanti langsung diberikan kepada montir tersebut, apa aja yang harus, misalkan oli atau rem, kanvas rem itu langsung diberikan kepada montir untuk menyelesaikan pekerjaan. Dicatat nanti spare part apa aja yang dipergunakan, dimasukkan ke dalam aplikasinya, kemudian harganya otomatis muncul sampai akhirnya selesai ya. Nanti di situ akan ada muncul seperti job cost sheet ini ya, cost sheet seperti ini, lembar yang berisi
pekerjaan yang dilakukan untuk seorang customer ya. Ini ada job order number-nya ya. Direct material tadi itu ya, apa spare part ya tadi ya. Direct materialnya, spare part yang dipergunakan itu apa saja ya. Kemudian direct labor ini biasanya berupa jasa-jasa yang dikerjakan oleh montir ya, misalkan pergantian kanvas rem ya, kemudian pengecekan mesin, tune up ya, kemudian mungkin ada balancing, spurring roda ya, kemudian mungkin pengecekan radiator dan sebagainya, itu direct labor-nya. Dan FOH-nya jarang kelihatan ya kalau di bengkel ya, itu factory overhead-nya jarang kelihatan ya. Mesin hours ya, karena dia jasa ya, bukan produksi, jadi nggak ada ya mungkin ya. Nah, kalau factory overhead-nya nggak ada di kasus bengkel itu, biasanya dia masuk ke dalam direct labor-nya. Jadi kalau memperbaiki radiator itu, biasanya kok mahal nih biaya direct labor-nya ya. Karena biasanya di biaya direct labor itu, di dalamnya dibebankan FOH ya, mungkin beda dengan bengkel tidak resmi ya, biasanya dia tidak membebankan FOH-nya ya. Dia cuma benar-benar biaya montirnya. Jadi kelihatannya bengkel tidak resmi itu lebih murah ya dibandingkan bengkel resmi. Tapi sebenarnya bengkel resmi itu mahal ya, karena ya kalian nunggu di tempat yang bagus ya, tempatnya rapi, kemudian seringkali ada biskuit, ada snack ya, ada minuman gratis di sana, ada wifi gratis di Auto 2000. Nah, fasilitas-fasilitas itu akhirnya dibebankan ke biaya ini ya, direct labor-nya. Jadi biaya direct labor-nya ongkosnya tuh jadi tinggi dibandingkan bengkel tidak resmi ya. Kalau material nih biasanya sih sama ya dengan harga, cuma sebagian bilang bahwa materialnya mahal. Iya, materialnya mahal karena dia kan pakai yang original. Kalau yang tidak resmi kan seringkali materialnya yang KW, jadi harganya lebih murah ya. Kemudian biasanya untuk bengkel model resmi itu ada garansi ya, jadi dia tinggi tapi dia berani memberikan garansi ya. Pengalaman saya ya, waktu servis bagian mesin itu, kemudian selesai di servis masih belum bagus, dikomplain ke sana, ke Auto 2000 dia masih bisa, dia akan berikan garansi sampai benar-benar nyaman ya kendaraannya. Jadi itu harga yang harus dibayar jadi tinggi ya, karena kenyamanan itu ya. Yang lain-lain selling price ini nggak ada ya. Jadi itu dicontoh di Auto 2000. Kalau ini kan contoh untuk perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur ya, direct materials ya, kemudian direct labor. Nah, kalau direct materials-nya di manufaktur sama sih, dia ada material requisition ya, menggunakan material requisition. Oke, kita lihat di ininya deh, di ini dia prosesnya ya, seperti ini. Jadi materialnya itu menggunakan material requisition ya. Nanti material requisition-nya ini kalau di manual material requisition ini kertas ya, isinya kertas, meminta kepada bagian gudang untuk memberikan material dengan kode tertentu ya, biasanya menggunakan kode karena banyak sekali ya spare part atau persediaan materialnya ini, kemudian diberikan. Kemudian ada materialnya, ada yang direct material, ada yang indirect. Ya. Kalau direct material langsung masuk ke work in process, sedangkan indirect material ke factory overhead control. Ya. Jadi ini ada yang indirect, ada yang direct. Perhatikan deh di sini di job order ini kan work in process ini adalah control account. Control account itu dia adanya di general ledger ya, adanya di general ledger. Kemudian work in process punya subsidiary ledger. Subsidiary ledger-nya itu ini nih, job. Jadi cost sheet itu sebagai
subsidiary ledger dari work in process di job order costing ini. Ya. Artinya apa? Saldo yang ada di tiap cost sheet yang ada di job-job ini, kalau di total jumlahnya sama dengan yang ada di sini. Ya, untuk kasus ini misalkan untuk material ya work in process dibebankan 31.000. 31.000 ini terdiri dari material untuk job 5574 2.510, material untuk job 5575 24070, material untuk job 5576 itu 4.420. Kalau di total ini sama dengan 31.000 ya. Jadi work in process ini adalah controlling account ya, ini adalah cost sheet, ini adalah subsidiary ya. Ini panah ini juga menunjukkan jurnal ya. Jadi jurnalnya nanti seperti itu. Nah ini ya jurnalnya ya, work in process materials ya. Nanti kalau ada cost sheet ya, ada subsidy ledger ya, biasanya ini diuraikan satu-satu ya. Jadi material 31.000 itu untuk job nomor berapa, dan job nomor berapa. Seperti kasus ini nanti 31.000 itu diuraikan, work in process job 5574 2.510, work in process job 5575 24070, dan work in process job 5576 4.420 gitu. Kok ini dia langsung ke journal ledger-nya, ke controlling account-nya. Ya, dalam praktek biasanya diuraikan satu-satu tiap job itu. Kemudian ini yang factory overhead ya, dicatat ke factory overhead control untuk di indirect materials ya. Kemudian material sendiri asalnya dari pembelian ya, pembelian dengan mengkredit account payable ya. Nggak harus dari pembelian ya, bisa saja materialnya berasal dari produksi ya, produksi yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, kemudian labor ya, labor. Labor ini kita lihat gambarnya di sini ya. Ada direct labor dan indirect labor. Direct labor dia ke work in process sama persis seperti tadi ya. Ini controlling account ya, dia subsidiary ledger account ini work in process ya. Untuk pencatatan harus dicatat ke subsidiary ledger-nya ya. Jadi seperti tadi 27.000 itu ke mana saja, ke job 5574 1568, ke job 5575 22832, ke job 5576 2.600. Nah, total dari ini ya 1.568, 22832 dan 2.600 sama dengan 27.000. Jadi harus sama dengan controlling account. Kemudian indirect labor ke factory overhead control ya. Kemudian pencatatannya, dasar pencatatannya adalah labor time tickets ya. Jadi kalau di pabrik biasanya sebelum memulai mengerjakan suatu produk ya, produknya di-scan dulu, produk apa yang mau dikerjakan ya, biasanya dengan menggunakan barcode ya, barcode reader. Setelah men-scan produknya, kemudian di-scan kartu pekerjaannya. Pekerjaannya biasanya kartu pekerjaannya itu ada barcode-nya, jadi di-scan barcode yang ada di kartu pekerja. Jadi pekerja ini ya, saya sebagai pekerja sedang atau memulai mengerjakan produk dengan kode barcode sekian. Nah, nanti kalau udah selesai di-scan lagi. Jadi waktunya bisa dihitung berapa lama saya mengerjakan order ini. Ya, order yang sedang dikerjakan itu berapa lama, itu diketahuan dengan men-scan pada saat memulai dan men-scan pada saat berakhir. Dari sana baru dibebankan berapa lama waktunya mengerjakan produk ini, kemudian berapa tarifnya. Saya tuh punya tarif berapa untuk melakukan pekerjaan per jamnya berapa misalkan. Nah itu. Yang alternatifnya dengan labor time ticket ya. Kalau biasanya kan ada dua ya. Jadi kalau pekerja itu masuk kerja misalkan jam 7:30 di Kementerian Keuangan, dia pakai clock ya, pakai time clock. Kalau di Kementerian Keuangan pakai fingerprint ya.
Kemudian pada saat pulang jam 5 itu juga pakai fingerprint ya, atau pakai clock card ya, kartu yang dimasukkan ke jam gitu. Nah, yang dicatat ke dalam COSIT itu bukan yang itu ya. Yang dicatat adalah ada waktu lagi nanti ketika mengerjakan khusus job ini, itu dimulainya jam berapa, kemudian berakhirnya jam berapa. Job 5575 dimulainya jam berapa, berakhirnya jam berapa. Job-job 5576 dimulai jam berapa, berakhir jam berapa. Nah, ini mungkin setiap job ini itu semuanya diselesaikan dalam 1 hari. Nah, kalau di sini mungkin job 5575 ini lebih lama waktunya. Ya, mungkin ini di pagi hari ya. Jadi tinggal menyelesaikan job 5574, tinggal menyelesaikan sedikit, berarti tarifnya kecil. Job 5575 dimulai hari ini dan selesai hari ini, sehingga dia direct cost-nya tinggi. 5576 itu dikerjakan hari ini tapi belum selesai, baru dikerjakan sebagian tapi belum selesai, sehingga cost-nya cuma 2.600 ya, dia nggak begitu besar ya. Ini mungkin seperti itu ya. Jadi yang dibebankan adalah yang benar-benar waktu yang dialokasikan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan di tiap job ini ya. Itu sekali lagi itu berbeda dengan jam masuk dengan jam pulang ya, jam masuk dan jam pulang. Kenapa diperlukan pencatatan ya pekerjaan yang dilakukan di waktu jam kerja? Nah, ya karena untuk melihat ya apakah pekerja ini melakukan pekerjaan atau tidak selama dia masuk sampai dengan pulang, atau berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja mulai dari jam 7:30 sampai jam 5. Nah, jadi nanti bisa kelihatan. Kalau seandainya dari jam 7:30 sampai jam 5 itu tidak banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan, ya, nanti dianalisis siapa yang salah, ya. Apakah pekerjanya yang malas atau memang pekerjaan yang diberikan oleh supervisornya tuh nggak banyak. Kalau seandainya pekerja yang malas, berarti yang bertanggung jawab adalah pekerjanya. Tapi kalau pekerjaannya sebenarnya rajin, tapi memang jobnya tidak banyak, berarti bukan salahnya pekerja, tapi salahnya manajemen. Kenapa? Karena manajemen tidak mampu memberikan pekerjaan yang cukup banyak yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Jadi menganggurnya pekerja, itu salahnya manajemen, bukan salahnya pekerja. Nah, ini juga yang nanti akan dilakukan di Kementerian Keuangan, dan akan dicoba mulai hari ini. Jadi hari ini setiap pegawai Kementerian Keuangan harus memasukkan data apa yang dikerjakan hari ini. Masukkan datanya tuh ke dalam aplikasi, aplikasinya udah disiapkan, sehingga nanti dianalisis beban pekerjaannya. Beban pekerjaannya banyak atau tidak, ya, kemudian pegawai Kementerian Keuangan itu banyak nganggur atau tidak. Kalau kalian kerja di pajak, mungkin berapa waktu yang diperlukan untuk melayani melayani WP. Berapa banyak waktu yang dialokasikan oleh AR untuk melayani WP mulai dari jam 7:30 sampai jam 5. Nah, nanti kelihatan dari sana. Banyak menganggurnya atau banyak kerjanya. Nah, kalau banyak menganggurnya berarti mungkin jumlah AR-nya akan dikurangi. Tapi kalau banyak kerjanya mungkin jumlah AR-nya akan ditambah. Nah, itu sedang akan dilakukan analisis seperti itu, ya. Jadi berapa banyak pekerjaannya, berapa banyak waktu yang dilakukan. Nah, yang menarik gini, ya. Kalau yang ini kan di sini di bagian ini itu kan di charge-nya berdasarkan waktu ya, waktu dari direct labor ini berapa lama bekerjanya, kemudian dikali tarif dari direct labor. Tarif per jam dari direct labor-nya berapa. Jadi waktunya misalkan 2 jam, tarifnya $2, berarti 2 jam kali $2, berarti dicas sebesar 4. Jadi berdasarkan waktu actual, ya, itu direct labor. Coba kalau kita datang ke bengkel resmi tadi seperti Auto 2000, ya, misalkan perbaikan rem itu biasanya dicas tidak berdasarkan waktu pengerjaan perbaikan rem, tapi biasanya dia udah menggunakan tarif standar ya, untuk perbaikan rem biayanya sekian gitu ya.
Nah, nanti tapi biasanya mereka sudah mengukur ya, kalau perbaikan rem itu standarnya misalkan setengah jam ya. Jadi kenyataannya 1 jam ya tetap aja dicasnya sama. Kenapa? Karena tarif dari perbaikan rem itu sudah ditetapkan di awal, predetermined ya. Kalau dikerjakan perbaikan remnya cepat ya, cuma 10 menit, ya tarifnya sama dengan mengerjakan 30 menit ya, gitu. Kenapa? Karena dia pakai predetermined. Jadi ya kalau dilihat sih memang nggak adil. Kenapa? Karena yang mengerjakannya 10 menit akhirnya dibebankan biaya sama dengan yang 30 menit untuk perbaikan rem. Tapi di sisi lain juga bagi pelanggan mungkin lebih nyaman. Kenapa? Karena ada kepastian biaya. Ya kalau perbaikan rem misalkan tarifnya 100.000. Ya itu pasti ya, mau sulit apa, sesulit apa, atau semudah apa, 100.000. Ya, jadi kalau kita sebagai pelanggan pemilik kendaraan mungkin, wah ke bengkel resmi kalau sulit-sulit aja ya, pekerjaannya sulit. Kenapa? Karena di sana kan tarifnya tinggi, biar yang sulit itu. Ya, yang jelas nyaman bagi pelanggan, ada kepastian biaya ya. Kalau di bengkel tidak resmi biasanya nggak ada tarif seperti itu kan, jadi kalau lama ngerjainnya ya di tarifnya tinggi. Cuma akhirnya jadi nggak ada kepastian biayanya berapa ya. Atau kalau kalian ke dokter ya, kemudian kayak saya mungkin ya minggu lalu ke rumah sakit, anak saya sakit ya, itu dokternya kan kalau dirawat inap dokternya visit itu paling ya 3 menit dia ya, 3 menit ya, visit 3 menit, bayarnya berapa, tarifnya itu dia udah pasti itu sekitar 350.000 ya. Jadi kalau ada pasien datang ke dokter spesialis ya di rumah sakit ya, misalnya di Premier itu mau sakit, mau diperiksanya lama atau diperiksanya sebentar, ya bayarnya 350.000. Jadi kalau anak saya harus diperiksa lebih lama, misalnya setengah jam, ya bayarnya 350.000. Atau cuma 3 menit, ya biasanya cuma 3 menit, gini, ya udah bayarnya 350.000 juga. Kenapa? Karena pakai predetermined tadi ya. Jadi pokoknya kalau periksa bayarnya 350.000. Mau lama, mau sebentar, nggak pengaruh ya. Dia pakai predetermined. Kemudian jadi kalau model dokter gitu itu terjadi subsidi silang, bukan? Ya, yang lama memperoleh subsidi, yang diperiksa sebentar mensubsidi yang lama. Nah, yang jadi masalah adalah subsidinya itu subsidi sidang kayak gitu. Subsidi siapa kepada siapa? Subsidi orang yang sakitnya tidak parah kepada orang yang sakitnya parah. Nah, kalau subsidi biasanya kan kita pengertiannya orang yang kaya mensubsidi yang miskin ya. Kalau di rumah sakit belum tentu tuh ya, yang sakitnya parah itu belum tentu orang yang miskin. Jangan-jangan yang sakitnya parah adalah orang kaya. Kenapa? Karena dia kaya ya. Kenapa? Karena dia kerjanya rajin, sehingga pola makan yang nggak teratur, pola hidupnya nggak sehat, akhirnya penyakitnya ya yang agak berat. Nah, disubsidi sama orang yang nggak terlalu kaya. Kenapa? Karena dia hidupnya nggak tertekan ya, makannya bisa teratur ya, tidurnya bisa cukup, sehingga penyakitnya nggak berat ya, mensubsidi orang yang sakitnya berat ya. Jadi subsidinya arbitrase ya, nggak dari yang kaya ke miskin, tapi bisa sebaliknya dalam kasus itu. Tapi nggak itu yang kita perhatikan, bahwa dokter itu menggunakan predetermined, bukan menggunakan actual ya. Jadi seperti itu. Kalau dokter kan karakteristiknya kan job order ya, bukan proses cost ya. Tapi kalau tarifnya standar itu jadi mirip proses cost ya, karena dianggap sama menyelesaikan atau memeriksa pasien itu dianggap sama, setiap pasien itu dianggap sama. Karena bagaimana kita bisa ambil kesimpulan dianggap sama, itu loh tarifnya sama gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini kok waktunya belum di stop juga ya sama si Zoom ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Ada yang mendengarkan nggak nih? Jangan nggak ada yang terdengar ini. Dengar Pak, dengar. Terdengar ya? Dengar Pak. Mungkin suara saya begitu merdu ya, sehingga bisa sambil tidur ya. Oke,
kita pindah ke bagian ketiga, ya, accounting for factory overhead. Penting nih ya di cost counting ya. Yang penting dianalisis itu adalah factory overhead. Ya, kenapa factory overhead? Tadi ya, factory overhead itu jenis biayanya banyak banget ya dikumpulin di dalam factory overhead. Nah, kalau kita lihat satu persatu ya, kayaknya kan factory overhead misalkan indirect material ya. Indirect material kan nilainya kecil ya, nilainya kecil. Direct material yang nilainya kecil itu dimasukin ke indirect material, masukin ke factory overhead. Jadi diperlakukan seperti indirect material ya. Kemudian yang lain ya indirect labor ya, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak terkait langsung dengan produksi, listrik segala macam itu masuk ke factory overhead. Jadi factory overhead ini kan keranjang sampah jadinya apa? Biaya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam direct labor dan direct material itu masuk ke factory overhead. Kalau seperti itu, maka factory overhead itu tadi ya sulit mencari drivernya sebenarnya. Drivernya tuh sulit. Yang jadi masalah ketika perusahaan itu melakukan otomasi dalam proses produksinya, maka factory overhead ini menjadi komponen yang signifikan. Kenapa komponen yang signifikan? Pertama, direct material sih udah jelas ya, dia dapat diprediksi kalau seandainya memproduksi suatu barang, berapa direct material yang dibutuhkan, itu dapat diprediksi. Yang kedua, direct labor, kalau di otomasi, direct labor tuh nilainya semakin kecil, komponen direct labor dari total cost itu semakin mengecil. Sehingga kalau perusahaan itu dia otomasinya udah tinggi sekali, maka biayanya kan diklasifikasikan dua, direct material dan conversion cost. Kenapa direct labor-nya nggak dibuat sendiri, ya? Kenapa digabung menjadi conversion cost? Karena di proses produksi yang otomasi, direct labor tidak lagi signifikan, bukan lagi biaya yang signifikan dibandingkan dengan total biaya, akibatnya dimasukin ke dalam conversion. Nah, sementara itu kita sulit mencari driver dari factory overhead karena tadi dia memiliki jumlah biaya yang banyak sekali jenisnya. Karena itu kemudian ada akuntansi yang khusus dikembangkan untuk akuntansi biaya yang khusus dikembangkan untuk membuat penghitungan factory overhead per unit produk yang dihasilkan ini itu menjadi tepat, supaya tepat. Tadi kan susah ya menentukan driver dari factory overhead. Cara yang banyak dipakai adalah dengan menggunakan activity yang terkenal dengan activity based costing. Jadi activity based costing itu costing yang ditujukan terutama untuk alokasi factory overhead ke dalam cost unit-unit yang diproduksi. Ya. Jadi saking sulitnya factory overhead dialokasikan ke unit yang diproduksi, maka ada akuntansi biaya khusus untuk mengalokasikan factory overhead ini, yaitu activity based costing. Itu awal mula munculnya activity based costing, walaupun kemudian activity based costing ini dikembangkan lagi untuk berbagai macam tujuan, tapi awalnya adalah untuk mengalokasikan factory overhead ini, ya. Dan bukan hal yang tidak biasa, artinya adalah hal yang biasa diproduksi menggunakan driver yang berbeda-beda untuk pengalokasian factory overhead ini. Oke, kalau kita lihat gambarnya ya di sini ya bahwa factory overhead yang dibebankan ke work in process ini adalah applied factory overhead. Ya, jadi predetermined rate, menggunakan predetermined rate, tidak menggunakan actualnya itu dikumpulkan di factory overhead control. Jadi semua ya dibebankan ke sini. Kemudian dibebankan ke job menggunakan applied factory overhead. Ya, kenapa? Karena actual factory overhead itu biasanya
baru diketahui di akhir periode ya aktualnya berapa ya. Termasuk misalnya accumulated depreciation kan mungkin dihitungnya paling cepat akhir bulan ya, prepaid insurance paling cepat akhir bulan, berapa listrik paling cepat akhir bulan tagihan, berapa air telepon paling cepat akhir bulan. Jadi actual factor ini baru bisa diketahui di akhir periode. Sedangkan job ini mungkin selesai dalam beberapa hari ya, tidak sampai 1 bulan udah selesai. Jadi harus ada yang dibebankan factory overhead ke dalam job-job ini. Nah, pembebanannya itu tidak mungkin menggunakan actual. Jadi menggunakan predetermined rate. Ya, menggunakan predetermined rate sudah didasarkan apa predetermined rate-nya ini? Mungkin didasarkan dengan dari beberapa biasanya disederhanakan jam direct label otomasi yang mesti itu. Nah, kemudian dalam akhir periode ya ini disebutnya closing entry baru nih dibuat jurnal ya pembebanan dari actual factory overhead yang dicatat di factory overhead control ke dalam applied factory overhead. Ya, jadi nanti akan terjadi selisih ya, selisih antara applied factory overhead dengan factory overhead control, dan selisih ini akhirnya nanti dianalisis ya kenapa terjadi selisih ya. Nah, bisa terjadi under applied ya, applied-nya lebih rendah daripada actual-nya, bisa terjadi over applied ya. Over applied artinya applied-nya lebih tinggi daripada actual-nya ya. Actual yang tercatat di factory overhead control ya. Keadaan yang tidak bagus yang mana ya? Over applied atau yang under applied yang perlu perhatian lebih ya? Ada yang mau jawab? Yang over applied atau yang under applied? Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah baca bagian ini? Mungkin over applied, Pak. Yang keras suaranya kecil tadi. Mungkin yang perlu perhatian lebih over applied, Pak. Kenapa over applied? Karena kalau over applied itu membebankan ke COGS, Pak. Nanti COGS-nya besar. COGS-nya besar. Iya. Kalau over applied bukannya membebankan ke work in process. Ini kan yang ke work in process ini kan ke ini ya. Ini work in process. Oke, nanti akhirnya ke COGS. Oke, jadi work in process kemudian COGS-nya jadi COGS-nya besar ya gitu ya. Iya. Oke, yang lain setuju? Yang lain gimana, setuju pendapat itu? Setuju, Pak. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Kita lihat coba. Sebenarnya sih dua-duanya under applied maupun over applied ya itu nanti akhirnya dianalisis ya. Kenapa terjadi over atau under applied ya. Nah, ini dia. Yang warna hijau ini. Ya. Di sini dikatakan bahwa yang lebih bermasalah adalah kalau under applied. Under applied overhead is interpreted as unfavorable cost variance. Variance ini kan perbedaan antara apa? Antara actual dengan applied-nya. Ya. Gitu. Jadi unfavorable cost variance ya. Kenapa unfavorable cost variance? Pertanyaan saya. Kenapa unfavorable? Ada yang menjawab?
Dia unfavorable karena applied-nya lebih kecil. Kalau applied-nya lebih kecil, ya, kemungkinan itu ditagih ke pelanggan kan juga jadi lebih kecil ya. Kalau applied-nya lebih kecil, kita nganggap keuntungan kita besar, bukan? Ya, pertama ya, dia bisa akibat dari under applied, kita nganggap cost-nya kecil. Kalau cost-nya kecil, ya work in process-nya kecil, finish goods-nya kecil, berarti kita nagih ke pelanggannya juga kecil. Ya, itu kalau seandainya kita menagih, kita meminta bayaran ya, minta harga atau price-nya itu ditentukan dari cost ditambah persentase tertentu. Ya, misalkan ditagih sebesar atau harganya sebesar 120% dari cost. Kalau kita applied-nya kecil, apa yang terjadi? Kita nagihnya juga kecil ya. Padahal sebenarnya actual-nya, cost-nya kita lebih tinggi. Akibatnya apa? Margin kita sebenarnya bukan 20%. 20% dari overhead yang ngerti ya? Jadi kalau price-nya ditentukan dari cost ya, kemudian ditentukan dengan price-nya adalah 120% dari cost. Berarti margin adalah 20% ya dari cost. Keuntungan kita 20% dari cost. Tapi kalau cost-nya under applied, FOH-nya, berarti cost-nya jadi terlalu rendah. Kalau cost-nya terlalu rendah, berarti price-nya juga terlalu rendah. Kalau price-nya terlalu rendah, padahal actual-nya cost kita lebih tinggi, maka margin kita jadi kecil, ya jadi unfavorable. Tapi kalau kebalikan, kalau over applied gimana? Kenapa? Karena kita nagih ke pelanggannya jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena cost kita jadi tinggi, kemudian harga yang kita kenakan kepada pelanggan itu juga jadi lebih tinggi karena kan 120% cost. Tapi kalau kayak gini sebenarnya juga nggak bagus juga. Kenapa? Harga kita terlalu tinggi. Kenapa? Karena over applied, ya. Nanti pelanggannya akan merasa kok harganya jauh lebih tinggi dibandingkan produsen yang lain. Akhirnya dia nggak mau membeli kembali di kita. Ya, jadi sebenarnya mau baik under applied maupun over applied itu tidak bagus, ya, variance yang tidak bagus. Ya, dua-duanya sebenarnya tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kalau under applied kita terlalu rendah, artinya keuntungan kita menjadi kecil, nggak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin nggak menutup keseluruhan biaya. Kalau over applied juga nggak bagus. Kenapa? Karena cost kita jadi terlalu tinggi, harga kita terlalu tinggi, kita mungkin nggak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Gitu. Jadi dua-duanya itu nggak bagus. Ya, yang bagus adalah kalau sama persis ya antara actual-nya dengan applied overhead ini ya. Tapi tentu saja mencapai yang sama tidak mudah. Itu ya, jadi nanti ada bab sendiri yang menganalisis perbedaan antara actual dengan applied ini. Ada bab khusus yang mempelajari itu. Ini factory overhead, jadi sama persis ini 13.200 ya. 13.200 ini masuk ke job 5574, 1176, ke 5575, 10024, dan ke 5576, 2000. Ya, totalnya ini semua adalah 13.200. Ya, kemudian di sini dasarnya adalah mesin LOX ya. Jadi dia menggunakan dasar jam kerja mesin ya. Overhead is applied at the predetermined rate per mesin hour ya. Oke, kalau udah selesai diproduksi bisa langsung dijual ya, langsung dijual. Ini berarti dia tidak masuk ke finish good dulu ya, dia begitu selesai langsung dijual. Kita tahu di mana tidak masuk ke finish good dulu. Ini loh,
kreditnya bukan finished good tapi work in process. Tapi kalau seandainya dia masuk ke finished good dulu, berarti cost of goods sold, kemudian ini finished goods. Ya mungkin dia dikumpulin di gudang dulu ya. Jadi masuk ke finished goods inventory. Ya, kalau ini langsung dijual ya, atau mungkin timing antara selesai produksi dengan pengiriman barang itu sangat sedikit ya jedanya, maka ini langsung di kredit work in process. Tapi kalau seandainya dia untuk repinil stock ya, dia masuk ke finished good dulu. Bisa juga alternatif lain dia hasil produksinya ini menjadi material untuk produksi berikutnya, berarti dicatat sebagai bukan finished good tapi materials ya, raw materials. Kalau seandainya output dari produksi ini sebagai material untuk produksi berikutnya ya, atau produksi barang lain di pabrik yang sama, maka dia tidak ke finished good tapi ke material. Karena kalau finished goods ini kan pengertiannya barang yang udah tersedia untuk dijual ya, tapi alternatif lain barang tersedia untuk proses produksi yang lain atau proses produksi berikutnya ya. Oke, job order untuk service bisnis ya, untuk perusahaan jasa ya, untuk perusahaan jasa tadi ya, dia apa ya, direct materialnya nggak ada ya, direct materialnya nggak ada. Untuk jasa adanya ini ya, direct labor. Direct labor untuk kasus ini ada ini apa ya, kantor bantuan hukum ya. Ini ada partnersnya dan ada associates ya. Associates ini tentu tarifnya yang lebih tinggi adalah yang ini, yang partners ya, rate-nya 150, sedangkan associates kalau dikerjakan oleh associates tarifnya hanya 60 ya. Kalau di sini ya waktunya mengalokasikannya gimana ya? Pelanggannya agak susah ya memperkirakan waktunya. Kalau pelanggannya nelpon ya, customernya atau kliennya nelpon, biasanya begitu nelpon, tek, dimulai itu waktunya. Nanti selesai nelponnya berapa lama, nah itu berarti jam yang dialokasikan untuk customer itu sebagai dasar untuk tagihan. Ya. Kalau di akuntansi mungkin berapa lama waktu yang diselesaikan untuk menyelesaikan, misalkan pembuatan laporan keuangan atau audit, ya itu waktunya biasanya ini. Dan kalau di jasa gimana ya? Kalau jasa itu saya agak susah ya, kontraknya gimana jasa ya? Karena kalau audit itu biasanya melakukan tender audit, tender, kemudian biayanya udah tentukan di awal. Jadi pada saat tender itu harus sudah diprediksi untuk menyelesaikan audit di perusahaan ini, itu berapa biayanya. Nah, sehingga sudah fix biayanya, sampai nanti terbit laporan audit, itu biayanya sudah fix sesuai dengan harga pada saat tender, atau harga pada saat pertama kali disepakati di awal. Ya. Kalau tidak tender berarti harga kesepakatan di awal. Tapi kalau seandainya model misalnya pengacara, nah itu agak susah kan, agak susah menentukan berapa waktunya ya. Kalau pengacara itu pengacara perusahaan, bisa juga sih dia sekian setahun itu berapa biayanya. Tapi kalau pengacara itu per kasus ya, untuk kasus bisa per jam, tapi bisa juga biasanya itu juga apa, tarif ya. Oke, saya bantu menyelesaikan kasusnya seperti apa ini. Oke, tarif saya minta bayaran sekian gitu ya. Atau kalau dalam perkara perdata, seringkali metode pembayarannya adalah, misalnya dia menang ya, kalau menang, misalkan dia menang menerima pembayaran nanti dari lawannya, maka pengacaranya dapat bagian misalkan 50%. Nah, gitu. Ya, jadi bayarannya nggak fix ya, jadi tergantung berapa jumlah uang yang diterima oleh kliennya. Kalau kliennya menang di persidangan, kemudian menerima 1 miliar, berarti pengacaranya memperoleh 500 juta. Kalau menang 100 juta, berarti 50 juta. Kadang-kadang seperti itu juga metode pembayarannya itu. Jadi cukup variatif juga di jasa ya. Jadi ini tidak harus seperti ini ya.
bisa juga menggunakan tarif yang predetermined atau tarif yang bergantung kepada hasil dari sidang nanti. Ya, jadi beda-beda. Untuk di buku dia menggunakan metode seperti ini. Nah ini ordernya ini adalah ya, travel, ya, makanan, fotokopi ya, dan lain-lain. Ini juga jarang seperti ini ya. Biasanya seperti di bengkel tadi ya, tarif yang ada di sini ya per jam yang ini dikalikan jam, ini dalamnya include ini. Dalamnya include meals, fotokopi, telepon ya, detektif segala ya. Ini untuk mengamati ya. Tapi kalau travel biasanya enggak ya, travel karena nggak bisa diprediksi, biasanya sendiri ya, tagihan travel terpisah ya. Itu, tapi kalau yang kecil-kecil seperti meal, fotokopi, telepon itu biasanya udah include di tarif ini dan ini, ya tidak termasuk ke dalam sini. Jadi nanti variasinya bisa banyak di lapangan bergantung kepada tipe perjanjiannya dengan klien. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada yang mengerti? Nggak ada yang menjawab mengerti dan tidak ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Bingung. Dosennya bingung biasanya. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, ya. Izin bertanya, nanti kalau misalnya di soal itu biasanya ditanyain tentang perusahaan manufaktur aja ya, Pak? Kalau jasa gimana, Pak? Kayaknya gini ya, kalau soal itu yang sulit adalah yang manufaktur ya. Yang lebih sulit manufaktur. Kenapa? Karena overhead-nya, ngitungnya itu perlu driver ya. Jadi kemungkinan kalau soal keluar itu yang manufaktur. Kenapa? Karena manufaktur lebih susah daripada yang ini ya, jasa. Tapi ya kalau namanya ujian kan nggak pernah tahu ya mana yang keluar. Cuma kalau saya bilang yang lebih sulit adalah yang manufaktur. Kalau jasa nih nggak terlalu sulit lah kalau menurut saya. Kan PR-nya 52 ya, PR-nya 52 itu manufaktur ya pasti. Manufaktur. Nah, kita lihat manufaktur. Manufaktur itu kompleksitasnya nanti bisa tinggi kalau seandainya ini. Job 1, job 2, job 3, job 4 ya. Jadi ada job. Kemudian nanti factory overhead-nya dialokasikan ke tiap job. Nah, kemudian metode alokasinya pakai jam mesin misalkan. Ya, nah ini jadi manufaktur itu lebih kompleks ya untuk ini. Sekarang kita lihat lagi UTS. Nah UTS nih, ini kan job order ya di UTS ya. Nah kalian tuh belum bisa ngerjakan soal UTS kalau baru belajar bab 5 ya, harus belajar materi di pertemuan ke-5 ya, bab 7 ya, sebagian bab 7. Kenapa? Karena ada ini nih, nah scrap. Nah, yang G ini ya terdapat scrap sebesar 250.000. Nah, scrap itu belum diajarkan di bab 5. Scrap nanti scrap, rework dan spoiled itu baru diajarkan di bab 6. Di bab 7. Nah, tapi untuk pertemuan ke-5 kita udah belajar ini. Jadi nanti soal model job order yang ini itu baru bisa dikerjakan kalau kita udah melewati pertemuan depan. Jadi cukup jelas dan tidak terlalu sulit untuk spoiled work untuk job order. Ya videonya cukup jelas kalau menurut saya ya, supaya bisa mengerjakan soal job order costing soal UTS. Jadi kalau UTS itu nanti kombinasi antara bab 7 bilang sederhana karena dia hanya satu job sini, satu job ini. Coba saya lihat dulu. Oh, oke, meja sekolah, lemari, buku, mana nih ya? Materials. Iya, ini jobnya ini ya. Nanti kalau di UTS yang lebih rumit mungkin modelnya gini, jadi jobnya banyak, kemudian ada scrap, spoiled, atau rework. Jadi lebih banyak lagi.
lebih kompleks lagi kan, kombinasi dari beberapa job ditambah bab 7 ditambah spoiled, scrap atau rework ya, jadi itu. Apalagi kalau ujiannya online ya, ujiannya online open book ya, mungkin dibuat lebih sulit ya. Tapi kalau saya sarankan ya, nanti walaupun ujiannya online, kalian sebaiknya tidak sebaiknya lebih siap ya, artinya jangan open book ya. Kenapa? Karena membuka buku itu sebenarnya menghabiskan waktu ya. Jadi kalau soalnya nanti banyak yang harus dijawab ya, soalnya harus banyak yang harus dijawab, membuka buku itu menghabiskan waktu ya. Jadi jangan-jangan malah nggak selesai kalau open book. Kalau close book kan, kalau tidak online, close book itu kan kalian fokus menyelesaikan, nggak ada waktu. Ini apa ya? Coba dibuka dulu. Apalagi kan nggak ada buku hard copy-nya ya kan, kalian nanti mengandalkan e-book itu lebih lama lagi mencarinya. Apalagi e-booknya nggak bisa di-search kan, ini kan image semua tuh, e-booknya nggak bisa di-search. Lebih lama lagi kalau e-booknya bisa di-search mungkin bisa cepat, tapi kalau nggak bisa di-search karena image, lama nanti. Gitu ya. Jadi jangan mengandalkan textbook-nya, kerjakan latihan supaya siap mengerjakan tanpa harus melihat buku. Ya, itu saran saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tadi ada dijelasin katanya kalau misalnya yang di perusahaan jasa di perusahaan jasa itu ada overhead itu Pak, sama apa sih, sama labor. Itu katanya hampir sama. Jadi nanti beda ini itu gimana ya Pak? Maksudnya gimana? Hampir sama gimana? Sebentar Pak. Tadi di slide Pak buat katanya direct labor atau overhead gitu Pak. Jadi kayak sama aja gitu Pak. Jadi nggak bisa dibedakan. Saya belum mengerti pertanyaannya. Maksudnya sama itu di bagian apanya ya? Yang lain mungkin bisa bantu, maksudnya sama. Sebentar Pak, saya cari lagi juga Pak. Udah agak lupa juga tuh. Mungkin yang ketiga ini kali ya, merupakan hal yang lazim biaya upah buruh digabungkan dengan predetermined overhead rate. Sehingga jumlah yang dibebani. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dalam perusahaan jasa ya, itu biaya yang ini ya, ini dan ini itu di dalamnya itu udah termasuk komponen overhead ya. Overhead misalnya meals, ya, fotokopis, telepon, ya, listrik, air, dan sebagainya, utilities, itu udah. Tapi kalau travel biasanya dia terpisah, ya, karena travel ini cukup besar biayanya, dan jumlahnya nggak bisa diprediksi di awal. Ya. Tapi kalau biaya-biaya yang kecil-kecil ini, ya itu biasanya udah digabung di sini. Jadi yang terlihat bukan overhead-nya, tapi direct labor-nya, tarif direct labor. Ya, jadi yang ini jangan diterjemahkan dihitungnya pakai predetermined overhead rate, tidak. Yang menjadi dasar utamanya tetap di sini, rate yang ini, gitu. Ya, alternatifnya ini overhead-nya dihitung berdasarkan direct labor cost,
ya, direct labor cost. Tapi jarang ini dilakukan ya untuk perusahaan jasa. Ini sebenarnya nggak terlalu sering menentukan ini overhead rate ini, karena gini tadi saya cerita dokter ya, dokter itu kan tarifnya itu di dalamnya udah termasuk kenyamanan ya. Kalau tarifnya tinggi itu artinya karena nyaman rumah sakitnya ya. Misalkan di Premier Bintaro itu kan tempat duduknya nyaman, lega, dingin, AC segala macam. Nah, itu biaya kenyamanan itu udah dibebankan ke tarif dokter gitu. Sehingga tarif dokternya tinggi. Nah, kalau klinik lain yang dokternya yang rumah sakitnya nggak senyaman Premier, mungkin tarif dokter spesialisnya itu lebih rendah ya. Di Premier itu kan tarif dokter sekitar 350.000. Saya seringkali ke dokter anak ya yang nggak jauh juga dari rumah saya, itu dokternya hanya 150.000. Dokternya itu dokter harapan kita. Dokternya dokter spesialis anak, spesialis pencernaan anak. Jadi dia sudah punya subspesialis. Kliniknya punya dia sendiri. Ya memang tidak sebagus Premier, ya tidak senyaman Premier, walaupun dia AC juga ya. Tempat duduknya nggak biasa gitu. Nah, itu dia tarifnya cuma 150.000, jauh banget kalau dia seandainya praktek di Premier, dokter itu harus bayar 350.000. Ya, kenapa? Karena tadi overhead-nya itu dibebankan ke tarif dokternya. Jadi kalau saya ke Premier, nggak ada tuh tagihan dokter 200.000, overhead 150.000 itu nggak ada. Di dalam biaya dokter itu udah ada termasuk di dalamnya overhead, begitu ya. Tapi kalaupun mau dipisahkan juga nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang kalau dipisahkan kayak gini kan kita nggak nyaman nih, pelanggannya tuh nggak nyaman gitu. Masa kayak gini aja dihitung sih, fotokopi, telepon gitu, masa dihitung sih ya. Makanya oke langsung ke sini aja gitu. Jadi kelihatannya tarifnya tinggi padahal di dalamnya udah ada komponen overhead. Cuma masalah kenyamanan aja dan kepastian juga ya, kepastian tarif itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau yang ini question-nya ini ada yang susah nggak pertanyaannya? Oke, ya. Kalau nggak ada, kuliah online-nya saya akhiri. Kalian langsung kerjakan aja P52 ya untuk PR, langsung upload. Ini udah ada yang upload kok ya ini. P52-nya, iya udah satu orang yang upload ya. Kemudian kalian langsung memperhatikan, menyaksikan itu ya, video pertemuan ke-5 ya, karena itu berhubungan dengan pertemuan ke-4 ya, supaya kalian bisa mengerjakan tipe soal UTS ini yang menggabungkan antara bab 5 dengan bab 7, pertemuan 4 dan pertemuan 5. Oke, makasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.